Kalau ngelihat bendera-bendera yang muncul itu bagus nggak, Mbak? Dalam politik itu ada posisi formal dan ada posisi informal. Ada posisi di depan panggung, di atas panggung, ada posisi di belakang panggung. Saya tidak bisa membocorkan hasilnya. Nanti kita lihat tanggal 19 pengumuman akhirnya, Mbak ya. Partai Solidaritas Indonesia Tribunars akan menggelar kongres pada 19 dan 20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Forum tertinggi partai ini akan menjadi tempat bagi PSI untuk mengumumkan dan nantinya menetapkan ketua umum baru yang dipilih lewat sistem e-vote. Saat ini proses e-voting juga sudah berlangsung sejak tanggal 12 Juli dan nantinya akan berakhir hingga 18 Juli 2025 mendatang. Lalu bagaimana perkembangan terkini terkait e-voting tersebut dan sudah sejauh mana persiapan menuju Kongres PSI yang akan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah? Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, ada Ketua Steering Komite Kongres PSI, ada Mas Andi Budiman. Mas Andi, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini. Kabar baik, Mas Andi? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga di tengah kesibukan menyiapkan kongres bersedia untuk berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Sudah sejauh apa Mas Andi persiapan PSI menuju kongres puncak 19 sampai 20 Juli mendatang, Mas? Kalau acara kongres pada tanggal 19 dan 20 Juli, saya pikir relatif sudah apa ya, persiapannya sudah relatif matang ya, 90%, tinggal eksekusi, mungkin ada perbaikan kecil di sana sini. Saat ini tapi yang proses yang tidak kalah pentingnya adalah ini adalah saat bagian dari proses pemilihan raya. Jadi kita sudah melaksanakan e-vote pemilihan raya itu sejak tanggal 12 yang lalu dan seperti Anda sebutkan tadi akan berakhir pada tanggal 18 pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Dan sejauh ini dari data yang saya baca di sistem, sekarang tanggal 14 Juli ya, pukul Mhm. 13.30, jumlah total suara yang masuk itu 60.549. Jadi suara yang masuk yang sudah ikut melaksanakan pemilihan voting itu 60.549, berasal dari 38 provinsi dan ada satu juga dari luar negeri. Jadi terbanyak para pemilih itu dari Jawa Timur, ada 11.377 suara, diikuti DKI Jakarta 11.016 suara, Jawa Barat 9.185, Jawa Tengah 8.353, Sumatera Utara 3.221, Banten 3.099, dan lain sebagainya. Jadi proses ini masih berjalan, kita masih akan menunggu para anggota PSI untuk menggunakan hak pilih mereka, memilih calon ketua umum yang akan memimpin PSI dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Demikian, Mbak. Mhm. Mas Andi kemarin sempat juga PSI mengonfirmasi media begitu ya bahwa posisinya nih saling susul antara Bro Ron, Mas Kaesang dengan Mas Agus Mulyono juga. Apakah sampai dengan hari ini per 14 posisinya juga masih saling susul atau sudah ada gap cukup jauh untuk ketiga kandidat ini, Mas? Nanti hasil akhir akan kita umumkan pada saat kongres ya tanggal 19 ya. Tapi memang betul yang seperti saya sampaikan pada saat konferensi pers, pada hari pertama pemilihan di pukul 11 itu Broron itu memimpin waktu itu. Hmm. Di tempat kedua ada Mas Kaisang dan tempat ketiga ada Bro Agus Mulyono Herlambang. Jadi ini suasananya sangat dinamis. Saya pikir memperlihatkan satu ada yang pertama adalah adanya antusiasme di bawah untuk menggunakan hak pilih. Yang kedua, ada satu sikap yang cukup beragam terkait Hmm. dengan siapa yang akan memimpin PSI di 2025 hingga 2030. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan dan kami pikir ini adalah sesuatu yang sehat buat internal PSI. Oke, karena angkanya juga masih belum bisa dikatakan gapnya jauh karena masih saling susul ya, Mas Andi ya, untuk kemudian nantinya diumumkan akhirnya di tanggal 19 Juli di Kongres PSI. Ini artinya akan seperti apa, Mas Andi? Mungkin juga bisa sedikit digambarkan untuk Tribuners detail skema pemilihan e-votingnya ini kan sudah berlaku begitu ya. Nanti setelah e-voting ini selesai, apakah masih ada tahap-tahap verifikasi lanjutan atau akan seperti apa? Jadi tahapan awalnya begini, kita sejak beberapa saat yang lalu itu dari database anggota kita dan dari anggota baru yang direkrut oleh para pengurus Hmm. itu kita mengirimkan pesan ke mereka ke handphonenya masing-masing untuk memastikan pertama
apakah mereka betul anggota PSI, dan yang kedua, apakah mereka ingin ikut terlibat atau memilih dalam pemilihan raya. Dari database yang kita punya, yang kita kirimkan tadi, ada sekitar 180.000 sekian, jumlah Hmm? persisnya saya harus lihat kembali, yang terverifikasi menyatakan diri sebagai anggota PSI dan akan mengikuti pemilihan raya. Dan pada tanggal 10 yang lalu, mereka itu kami tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Mereka-mereka yang memang terverifikasi sebagai anggota dan ingin menggunakan hak pilih dalam pemilihan raya tadi kami daftarkan sebagai pemilih tetap, jumlahnya 187.000 sekian eh, anggota kami. Nah, kemudian dari tanggal 12 yang lalu mereka bisa menggunakan hak pilih mereka, menggunakan platform e-vote untuk memilih di antara ketiga kandidat sampai pada tanggal 18 pukul 24. Nah, artinya sebetulnya pada tengah malam itu kita sudah bisa melihat hasilnya, tapi kita baru akan mengumumkannya pada pukul 15, Mbak, pada di arena Kongres. Jadi supaya ada unsur kejutan lah. Jadi kita ingin apa namanya, semua mata, semua telinga kita, anggota-anggota kita akan melihat dengan saksama siapa yang akan terpilih sebagai Ketua Umum PSI 2025-2030 pada tanggal 19 Juli pukul 15, sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi itu proses e-vote yang kami laksanakan. Mhm. Ini bagian e-vote ini kan bagian dari pemilu raya atau pemilihan raya PSI begitu ya Mas Andi ya kan PSI sebelumnya juga sudah pernah melakukan pemilihan ketua umum. Hal apa yang berbeda Mas ketika akhirnya berhasil membuat sistem baru begitu ya dengan e-voting ini dengan pemilu raya PSI dan apa juga yang sedianya ingin dicapai oleh PSI dengan pemilu raya yang diselenggarakan tahun ini? Sebetulnya alasan kenapa PSI melaksanakan pemilihan raya itu adalah pertama, kita ingin menjadi partai yang relevan. Relevan yang pertama itu terkait dengan aspirasi anak muda. Kita tahu Hmm. jumlah anak muda itu semakin besar dan mungkin dalam pemilu 2029 nanti itu jumlahnya bisa 60-70% dari total pemilih itu anak muda. Artinya suara mereka ini harus semakin diperhitungkan. Apa yang menjadi keinginan mereka, aspirasi mereka ini harus diserap oleh semua kekuatan politik kalau memang ingin relevan dengan zaman. Nah, PSI ingin mencoba relevan dengan perkembangan zaman ini, dengan keinginan anak-anak muda ini. Kalau misalnya mereka disebutkan bahwa anak-anak muda ini ketika ditanya dalam berbagai survei, ditanya kalau misalnya mereka terlibat dalam politik, maka apa yang menjadi harapan mereka? Salah satu indikatornya adalah keterlibatan atau partisipasi aktif. Nah, kami menerjemahkan keinginan untuk partisipasi aktif tadi dalam konteks partai politik adalah eh, memberikan kepada mereka hak penuh untuk menentukan siapa yang bisa menjadi ketua umum sebuah partai politik. Jadi kalau selama ini dengan segala hormat mungkin di berbagai partai sudah ada pemilihan atau sistem pemilihan ketua umumnya masing-masing ya, dan biasanya dipilih oleh para pengurus pusat atau melalui perwakilan pengurus daerah provinsi begitu ya. Kalau PSI kita mengubah itu semua menjadi semua anggota boleh memilih dan punya hak suara yang sama. Jadi nilai suara eh, satu ketua DPP PSI itu sama nilainya dengan satu anggota PSI yang ada di Sorong, Papua misalnya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Itulah esensi dari one man one vote, satu Hmm. anggota satu suara. Ada proses di mana semua orang punya hak yang sama untuk menentukan arah masa depan, siapa yang akan memimpin PSI ke depan. Ini adalah sebuah cara baru, terus terang belum pernah ada di partai-partai lain. Di luar sudah ada. Terus terang ini juga kami juga mengambil inspirasi dari melihat perkembangan politik di luar negeri, di mana partai-partai yang diisi oleh anak muda itu mulai atau memulai satu tradisi untuk memilih ketua umumnya secara langsung oleh seluruh anggota. Dan mereka menggunakan platform e-vote. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa e-vote? Yang pertama, pemilihan dengan menggunakan cara konvensional itu mahal, Mbak. Jadi bayangkan kita pemilu kita itu bisa habis berapa ratus triliun ya. Kita nggak punya terus terang tidak punya kemampuan untuk menyelenggarakan satu sistem pemilihan dengan cara konvensional atau bahkan mengajak semua anggota menerbangkan mereka ke satu tempat, memilih dan lain sebagainya atau mendirikan TPS di seluruh Indonesia dan lain sebagainya itu biayanya mahal. Yang kedua, perkembangan zaman itu memang sekarang perkembangannya digital. Di mana-mana orang menggunakan platform digital untuk
proses apa ya pengelolaan organisasi dan lain sebagainya. Nah, kita berpikir kenapa tidak kita memulai satu pemilihan dengan menggunakan e-vote tadi. Dengan segala keterbatasan, paling tidak kita sudah memulai satu usaha baru di mana satu keputusan penting di dalam partai, penentuan seorang calon pemimpin, calon ketua umum, dilaksanakan dengan secara pemilihan langsung oleh seluruh anggota melalui handphone masing-masing. Jadi nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Solo dalam konteks ini. Anggota kami yang ada di NTT misalnya, di Maumere, itu bisa tetap memilih menggunakan handphone mereka, ikut berpartisipasi, tidak kehilangan hak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk ikut ke Solo dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang baru, saya pikir, e-vote ini. Jadi ada dua kalau Anda tanya tadi apa yang baru. Yang pertama ini adalah tradisi politik baru. Ketua umum partai dipilih oleh seluruh anggota, one man one vote, satu anggota satu suara. Ada proses yang lebih apa ya? Lebih demokratis, lebih partisipatif dalam konteks ini. Dan yang kedua, platform yang digunakan adalah platform digital, yaitu e-vote. Ini adalah apa ya, satu cara baru di banyak tempat. Partai-partai anak muda sudah menggunakan platform ini untuk memulai satu tradisi baru. Jadi ke depan kami berpikir bahwa platform e-vote ini akan bisa banyak perkembangannya, punya banyak fungsi positif bagi partai, bagi PSI dalam konteks ini. Kelak proses pengambilan keputusan untuk hal-hal strategis itu bisa kami laksanakan dengan melaksanakan referendum internal. Misalnya kita bisa misalnya di pemilu 2030 kita akan bertanya kepada anggota kita, sebaiknya kita akan mendukung calon presiden siapa misalnya, atau misalnya apakah kita akan bergabung dengan koalisi tertentu atau tidak, atau misalnya pengambilan keputusan yang penting terkait dengan hajat hidup orang banyak, misalnya apakah kita perlu mengimpor beras atau tidak, dan lain sebagainya, itu bisa kita laksanakan atau kita serap aspirasi anggota kita dengan platform e-vote, di mana anggota kita akan bisa dengan cepat menyampaikan pikiran mereka, dan itu bisa menjadi dasar bagi para pengurus pusat untuk mengambil keputusan atau kebijakan partai. Jadi ini adalah satu cara baru, era baru, kami percaya ini akan menjadi masa depan politik. Oke, menjadi perkembangan politik juga mengenai digitalisasi juga, Mas Andi, lewat e-vote yang saat ini dibuat oleh PSI dan nantinya hasil akhirnya kan akan diumumkan di Kongres PSI. Salah satu agenda utamanya pengumuman ketua umum. Ada hal baru dan hal lain, kejutan apa yang kemudian sudah disiapkan dalam Kongres PSI, Mas Andi? Kita akan rebranding, Mbak. Mhm. Jadi kita akan ganti logo. Akan jadi apa? Dari Mawar berubah jadi apa? Silahkan datang ke arena Kongres. Nanti kita akan launching logo baru kita pada seremoni penutupan Kongres di tanggal 20 Juli yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Oke, Mas Andi, ini di Solo ada beberapa gambar foto yang kami terima. Ini adalah baliho-baliho dan bendera begitu ya yang bertebaran di sudut kota Solo adalah gambar gajah begitu, Mas Andi. Apakah sudah bisa dikonfirmasi apakah nantinya gajah ini akan menggantikan Mawar PSI, Mas? Nanti kita lihat pada tanggal 20 ya, Mbak ya. Oke, Sudah banyak ya? tapi kalau untuk beberapa gambar yang saat ini ada di sudut kota Solo ini memang sudah persiapan dari PSI atau memang dari kader atau seperti apa, Mas? Saya rasa itu antusiasme kader kami di bawah. Oke, mengenai logonya apa yang akan menggantikan Mawar PSI akan diumumkan juga di nantinya 19 Juli ya bersamaan dengan Kongres PSI. Belum bisa dibocorkan nih ternyata Tribuners sama Mas Adi ya Mas ya. Kalau ngelihat bendera-bendera yang muncul itu bagus nggak, Mbak? Saya mau tanya nih. Bagus, bagus banget. Bagus Warnanya ya? tidak ada kemerah-merahannya tapi Mas sedikit sekali kemerahannya. Sudah menghilangkah warna merah PSI itu? Saya nggak tahu, karena nanti baru akan kami umumkan nanti pada tanggal 20. Oke, siap. Nanti akan diumumkan logo terbaru dari PSI di tanggal 20. Tapi kalau untuk nama masih tetap sama PSI ya Mas ya, karena kita terima ada beberapa narasi yang mengatakan akan berubah juga namanya. Nama tetap PSI, tapi mungkin kita akan ada tagline baru. Mhm. Akan ada pengumuman ketua umum nanti di Kongres, akan ada logo baru juga yang akan menggantikan Mawar PSI di Kongres, akan ada tagline baru yang akan disampaikan juga di Kongres. Ini sudah terkonfirmasi siapa saja yang nantinya akan hadir dalam Kongres, Mas Andi?
Insya Allah kalau di dalam acara kongres ini kan internal partai ya, jadi Mhm, selain ketua DPW, DPD, ada anggota legislatif dan kepala daerah dari PSI serta peninjau para anggota simpatisan PSI. Kalau untuk di tanggal 19 itu kemudian nanti yang ada agenda pengumuman ketua umum terpilih pada pukul 15, pengumuman dan pengesahan ketua umum terpilih. Setelah itu akan ada sesi sharing dengan Pak Jokowi. Jadi mhm, Pak Jokowi akan mengisi acara di Kongres itu sekitar pukul 16 untuk apa ya berbagi pandangan, visi dan lain sebagainya dengan kami di PSI. Itu juga terbuka. Wartawan silahkan datang, mau siaran langsung boleh, mau meliput boleh, monggo silahkan. Nah, kemudian break Isoma, istirahat sholat maghrib, pukul 18.30 itu akan ada satu seminar tentang prospek PSI di 2029. Kami akan menghadirkan pembicara dari luar. Setelah itu sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, acara selesai. Nah, keesokan harinya yang rencananya hadir, insya Allah hadir adalah Pak Presiden Prabowo Subianto. mhm. Kemudian ada apa namanya Pak Jokowi dan kemudian ketua umum partai juga akan kami undang selain juga beberapa perwakilan dan sahabat-sahabat PSI. Termasuk juga apakah ikut serta Mas Wapres, Mas Ya, Andi? Mas Wapres kami undang dan masih dalam konfirmasi, Mbak. Oke, baik. Nantinya ada tokoh-tokoh dari ketua umum partai, kemudian akan ada Pak Presiden juga dalam agenda begitu ya, bersama dengan Mas Gibran yang nantinya akan hadir dalam Kongres PSI. Ini kan ada pidato dari Pak Jokowi. Apakah kemudian nanti ada tokoh lain juga yang akan berpidato selain Pak Jokowi, Mas? Kalau untuk tanggal 19 Pak Jokowi itu sesi Pak Jokowi di tanggal 19. Kalau Mhm. untuk tanggal 20 itu sesi pidato Ketua Umum terpilih PSI dan juga Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik. Ada dua agenda nantinya ya, terpusat di tanggal 19 dan di tanggal 20 Juli. Mas Andi, banyak yang bertanya, bagaimana kemudian posisi dari Pak Jokowi di PSI? Karena kan kemarin sempat digadang akan menjadi salah satu caketum begitu ya, tapi tidak mendaftar. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah nantinya Pak Jokowi akan ditempatkan sebagai Dewan Pembina di PSI atau ada posisi khusus lain untuk Pak Jokowi, Mas? Yang pertama, keputusan mengenai hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada Pak Jokowi ya. Apapun keputusan Pak Jokowi itu akan kami hormati, karena beliau sebagai seorang mantan presiden, seorang negarawan, tokoh masyarakat tentu punya pertimbangan tersendiri Hmm. untuk menentukan langkah-langkah beliau di dunia politik. Tapi sekali lagi jangan lupa kita harus mengingat konteks bahwa di dalam politik itu ada posisi formal dan ada posisi informal, ada posisi di depan panggung, di atas panggung, ada posisi di belakang panggung. Ada yang di layar, ada yang di belakang layar. Nah, opsi-opsi ini terbuka kalau di politik. Ya, tentu nanti kita akan lihat seperti apa peran Pak Jokowi di PSI dalam konteks tersebut. Oke, tapi dengan branding baru dari PSI nantinya, apakah masih dengan hal yang sama menjadikan Pak Jokowi sebagai role model dari PSI? Pertama, tentu Pak Jokowi ini tetap menjadi role model kami, inspirasi kami dalam berpolitik, dalam menjalankan satu visi untuk memajukan Indonesia. Tapi sekali lagi, sebagai partai kami punya identitas sendiri, Hmm. sebagai satu partai, sebagai satu entitas kekuatan politik. Pak Jokowi sebagai inspirasi, tapi sebagai satu partai tentu PSI maupun ketua umum yang terpilih nanti itu punya identitas sendiri, punya arena perjuangannya sendiri, punya gagasannya sendiri. Dan itulah yang kami maksud sebagai relevan tadi, Mbak. Jadi kami ingin terus-menerus sebagai partai itu menjadi kekuatan politik yang relevan bagi masyarakat. Jadi Pak Jokowi sebagai inspirasi di satu hal, visinya kami anggap sesuatu yang baik dan penting untuk memajukan Indonesia sebagaimana dikerjakan oleh beliau selama 10 tahun sebagai presiden. Tapi di sisi lain PSI sebagai kekuatan politik, partai politik tentu punya identitas sendiri, kekuatan sendiri, agenda sendiri, arena perjuangannya sendiri. Dan kami optimis PSI akan semakin kuat di pemilu 2029. Oke, kita sama-sama melihat Mas Andi bagaimana kemudian kepemimpinan dari Mas Kaisang ketika menjadi Ketua Umum PSI. Dan sekarang juga kita belum tahu karena masih pemilihan sampai tanggal 18 begitu ya. Kalau nantinya begitu kan yang diamanahi oleh kader sebagai Ketua Umum bukan Mas Kaisang, entah yang terpilih adalah sosok baru seperti Bro Ron atau mungkin Bro Agus Mulyono begitu ya. Apakah kedua sosok ini juga visi misinya eh, cukup berbeda dengan visi misi yang selama ini dibawa oleh Mas Kaisang atau akan berjalan seperti apa Mas ke depan?
Sebagai satu ideologi, PSI sudah punya satu visi yang clear ya, sebagai satu kekuatan partai nasionalis, kemudian partai yang mengedepankan kepentingan terutama anak-anak muda, keinginan atau semangat untuk menegakkan toleransi di Indonesia dan menegakkan politik yang bersih ya, bebas korupsi. Jadi itu tidak akan pernah hilang identitas eh, apa ya, identitas partai maupun juga dasar-dasar nih yang menjadi nilai penting PSI. Adapun ketua umum terpilih tentu akan menerjemahkan gagasan-gagasan besar ini ke dalam program kerja. Hmm. Bagaimana kita sebagai satu kekuatan politik atau partai politik akan menerjemahkan keinginan misalnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang toleran. Caranya bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Bagaimana kita menggerakkan anggota dewan kita di daerah? Bagaimana kita menggerakkan kepala daerah kita untuk menegakkan gagasan tadi? Bagaimana kita menegakkan politik yang bersih tadi dalam konteks anggota-anggota dewan kita di daerah dan kepala daerah dan dalam arena perjuangan politik di tingkat nasional. Apa undang-undang yang perlu kita dorong dan lain sebagainya. Tentu masing-masing itu punya cara yang masing-masing untuk merealisasikan gagasan tadi sehingga menjadi sesuatu yang nyata pada pemilu 2029 dan setelahnya. Jadi Hmm. eh, tidak ada yang berubah dari visi besar partai. Yang mungkin membedakan adalah bagaimana cara mencapai tujuan tadi dengan cara yang lebih efisien, efektif, dan tentu harus berhasil. Oke, baik. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Andi. Ini PSI sendiri berkali-kali sudah mengatakan akan menjadi partai super terbuka. Ini berkali-kali juga kemudian disampaikan. Ini kan pertamanya yang memaparkan adalah Pak Jokowi, begitu ya. Ke depan berarti, Mas Andi, akan seperti apa sih partai super terbuka ala PSI ini nantinya? Mungkin bisa diberikan gambaran juga agar kita juga bisa menjadi punya pemahaman baru mengenai partai super terbuka PSI ini, Mas. Eh, Ide tentang partai super terbuka ini adalah sebuah partai yang merupakan milik semua anggotanya. Seperti sebuah perusahaan TBK di mana publik yang memiliki saham itu punya kepemilikan atas Hmm. perusahaan tersebut. Kalau dalam konteks partai ini, seluruh anggota itu punya nilai yang sama, punya kepemilikan yang sama kepada partai. Jadi partai ini bukan lagi partai milik elit tertentu, bukan milik keluarga tertentu, bukan milik golongan tertentu, dan lain sebagainya, tapi milik semua anggotanya. Dan itu sudah kita mulai melalui proses apa yang kita sebut sebagai pemilihan raya PSI, di mana tradisi baru kami bangun, ketua umum itu dipilih secara langsung oleh semua anggota yang punya hak suara yang sama. Itulah esensi dari salah satu esensi dari partai super terbuka. Upaya atau penerjemahan dari ide sebagai partai terbuka atau super terbuka itu juga nanti akan banyak percabangannya. Bahwa nanti ke depan tentu dengan platform digital tadi kita akan bisa membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada anggota kami maupun kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan partai terkait dengan arah kebijakan, terkait dengan sikap partai untuk menghadapi isu-isu penting di tingkat nasional. Itu akan bisa kita manfaatkan ruang digital tadi untuk membuka partisipasi sehingga menjadikan PSI itu betul-betul yang disebut sebagai partai super terbuka tadi, di mana proses pengambilan keputusannya itu melibatkan orang banyak, melibatkan anggota, bahkan melibatkan masyarakat. Jadi itu adalah esensi dari partai super terbuka, di mana partai ini tidak akan lagi hanya dimiliki oleh segelintir orang, tapi oleh seluruh anggota PSI dalam konteks ini. Itulah Oke. esensi dari partai super Hmm. terbuka. Oke, akan dimiliki oleh seluruh kader dari PSI dengan esensi baru dari Partai Super Terbuka ini. Saya ingin minta closing statement dari Mas Andi sekaligus ini harapan besar dari Kongres yang nantinya akan digelar di 2025 di 19 sampai 20 Juli begitu ya Mas. Sekaligus goals apa sih sedianya yang ingin dicapai oleh PSI dengan rebranding baru dan nyawa baru yang nantinya dikeluarkan lewat Kongres ini. Silahkan Mas Andi. Pertama, terima kasih dan kami berharap mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat. Ini adalah sebuah niat baru, niat yang saya anggap baik untuk kami. Semoga ide ini bisa diterima luas oleh masyarakat dan bisa menjadi satu tradisi politik yang baru, di mana proses pemilihan ketua umum itu akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluas mungkin anggota maupun bahkan masyarakat di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, ini adalah upaya PSI sekali lagi dalam konteks ini untuk terus relevan
dengan tuntutan zaman. Dengan segala hormat, tentu semua partai punya cara tersendiri untuk memilih ketua umum mereka, menjalankan organisasi mereka. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks keinginan PSI untuk terus menjadi relevan ini, kami mencoba mengadopsi, mencoba memahami apa yang menjadi keinginan anak-anak muda untuk punya partisipasi dalam proses politik kalau mereka terlibat di partai. Dan yang kedua adalah menggunakan platform baru, platform digital untuk proses pengambilan keputusan yang tadi. Karena kita tahu ke depan itu dunia akan semakin bergerak ke arah digital dan anak-anak muda kita sudah sangat terbiasa dengan dunia digital. Jadi kultur digital ini akan menjadi dasar untuk membangun atau menjadi alat untuk memperluas ruang demokrasi di internal partai politik. Kurang lebih begitu. Semoga ide ini bisa diterima oleh masyarakat luas dan PSI menjadi semakin relevan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Andi. Saya ingin sedikit sekali, Mas Andi, terakhir. Apakah masih beruron yang ada di posisi nomor 1 atau sudah berubah, Mas? Saya tidak bisa membocorkan hasilnya. Nanti kita lihat tanggal 19 pengumuman akhirnya, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Andi Budiman membersamai kita dalam Tribusan Fokus hari ini. Kita nantikan sama-sama Tribuner setelah kemarin ada satu nama yang menduduki posisi teratas, tapi ini masih sangat terbuka karena masih sampai tanggal 18 Juli untuk nanti dilihat hasilnya di jam 3 sore di tanggal 19 Juli, tepatnya di Kongres PSI 2025 yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah. Baik, terima kasih banyak Mas Andi Budiman untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Sukses dan lancar-lancar sampai Kongres, sampai bertemu juga nanti ketua umum baru ya Mas Andi ya yang akan membersamai Partai Solidaritas Indonesia. Sekali lagi Mas Andi, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua Steering Komite Kongres PSI Mas Andi Budiman. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribusan Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.